Selamat pagi sahabat Radar Buku dimanapun Anda berada. Seperti biasa hari ini kami kembali menjumpai para sahabat semuanya dalam program kami yaitu Sapa Pagi. Nah, untuk hari ini edisi Rabu 13 Januari 2021 kami kembali akan mengulas kembali berita yang ada di koran Radar Buku hari ini dan di Radar Buku online tentunya. Nah, untuk itu para sahabat semuanya bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Buku dan follow Instagram kami Harian Radar Buku. Karena kami akan selalu menjadikan berita yang terupdate kepada sahabat semuanya seputar Kabupaten Mukomuko dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko dan berita nasional tentunya. Oke, kita lanjut aja ke ulasan kita yang pertama, berita utama kita yang ada di koran Radar Mukomuko hari ini. RAPBD Mukomuko tegang-tegang kendu, turun 97 miliar rupiah, defisit 13 miliar rupiah. Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kabupaten Mukomuko terkesan kurang serius. Terbukti nominal anggaran yang dibahas selalu berubah-ubah atau bahasa Mukomuko tegang-tegang kendu. Kemarin, sesuai dengan permintaan dari Eksekutif Kebanggar DPRD Mukomuko, pembahasan RAPBD 2021 mulai dilanjutkan. Menariknya, asumsi RAPBD kembali mengalami pengurangan dari pengajuan awal, di mana RAPBD diusulkan 981 miliar rupiah, saat ini tinggal 894 miliar rupiah atau berkurang sekitar 97 miliar lebih. Turunnya RAPBD dampak dari penyesuaian dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAP dari pusat, sehingga walau semua dana pokok pikiran atau pokir dewan dihilangkan, masih tetap mengalami defisit hingga 13 miliar. Sekda Dr. Andos Marjohan menjelaskan kondisi anggaran yang disampaikan dalam lanjutan pembahasan kemarin adalah real. Pemda tidak mengurangi atau menambah-nambahkan, semua sesuai dengan penerimaan transfer pusat dan pendapatan lainnya. Sifat pembahasan ini melanjutkan, bukan mulai dari awal lagi. Hanya saja pihaknya harus menyampaikan fakta-fakta anggaran real yang dimiliki sehingga semua bisa jelas dan dipahami bersama-sama. Ia menegaskan tidak ada pesan khusus Bupati dalam pembahasan anggaran ini. Bupati hanya minta lakukan sesuai prosedur. Soal pokir dihilangkan merupakan kesepakatan bersama Dewan dan Eksekutif. Itulah keadaan sebenarnya seperti yang kita utarakan. Nanti kita bedah mana yang prioritas dan kewajiban daerah yang tidak bisa diganggu. Yakinlah tidak ada pesan khusus dari Bupati dalam penyusunan anggaran. Ia hanya meminta dilakukan sesuai dengan aturan berlaku, kata Sekda. Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftani SE mengatakan soal pengurangan pendapatan ini diakuinya memang dampak dari penyesuaian DAU dan DAP itu langsung dari pusat. Tahap pertama kemarin sifatnya masih penjelasan garis besar pendapatan. Nanti akan masuk pada belanja. Ia memastikan semua akan dibedah, apalagi dengan adanya defisit 13 miliar rupiah ini tentu banyak anggaran dinas yang disesuaikan ulang. Gambaran awal seperti itu semua akan kita bedakan kembali untuk menghilangkan defisit sekaligus memastikan program yang dilanjutkan tersebut adalah prioritas dan untuk memastikan kewajiban pokok benar-benar terpenuhi, ungkap Ali. RAPBD Mukomuko ya dapat dipastikan turun dari 97 miliar, turun 97 miliar, ditambahkan dana pokir dari Dewan, itu tetap defisit sebanyak 13 miliar. Oke, kita lanjut ke pemberitaan di koran Radar Mukomuko edisi hari ini Rabu 13 Januari 2021 di Kecamatan Lubuk Pinang dan sekitarnya. Pemdes klaim bibit durian tunjang PBB. Lubuk Pinang, Kasih Pelayanan Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, Heri Supriyanto mengatakan pembagian bibit durian bersumber dari APBD tahun 2020. Tujuan program ini untuk menunjang pajak bumi dan bangunan. Jika berhasil dalam 5 tahun ke depan, terkait adanya pertanyaan warga, ia mengaku sangat menyayangkan sikap warga yang terkesan tidak menjalin hubungan baik dengan PBD setempat.
Adapun penerima bantuan tersebut yang dinilai tak membayar pajak, artinya tidak semua warga yang mendapatkan bantuan itu, sampai Heri. Masih disampaikan Heri yang menjelaskan bahwa program tersebut sudah lama dicanangkan, hanya saja saat itu warga tidak datang ke kantor desa untuk menjemputnya. Padahal tidak harus di 2021 bantuan itu dibagikan. Terkait adanya pertanyaan warga tentang bantuan tersebut, saya sangat menyayangkan bertanya kepada media. Seharusnya datang ke kantor desa atau ke Kades untuk kejelasannya, tambah Heri. Tujuannya diprogramkannya bantuan bibit tersebut untuk menunjang PBB di wilayah tersebut. Dengan adanya bantuan itu, jangka 5 tahun ke depan, jika bibit berhasil berbuah sesuai yang diharapkan, dapat membantu warga dalam hal ekonomi. Jika ekonomi mulai membaik, tentunya PBB akan meningkat dan warga yang berhak menerima bantuan itu yang patuh membayar PBB, tutup Heri. Nah, ulasan dari berita hari ini yaitu ada warga yang menanyakan tentang pembagian bibit durian. Nah, karena tidak semua warga menerima. Jadi Pemdes Desa Lubuk Gedang berharap yang menerima bibit durian ini untuk 5 tahun ke depan seadanya berbuah, jadi bisa meningkatkan perekonomian warga tersebut. Oke, kita lanjut ke pemberitaan hari ini di Radar Buku-Buku di Kecamatan Penari dan sekitarnya. Lebih tepatnya di Kecamatan Teras Terunjang. Hasil ubinan 1 hektar hasilkan 11 ton bawang merah versi Dinas Pertanian. Teras Terunjang, bantuan benih bawang merah bagi 7 kelompok tani atau POKTAN di 5 kecamatan di Kabupaten Mukomuko mulai membuahkan hasil. Selasa 12 Januari, Kasih Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Mukomuko Sugianto SP melihat langsung panen bawang merah di lahan milik Andri Yansen di Desa Karanggaya, Kecamatan Teras Terunjang. Juga hadir Kepala Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Teras Terunjang, Syafarni SPT. Juga hadir beberapa petani bawang pendatang baru dari Kecamatan Kota Mukomuko dan Air Majuto. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengubinan. Hasilnya diestimasikan 1 hektar menghasilkan 16 ton bawang merah basah. Setelah dilakukan pengeringan, penyusutan diperkirakan 30%. Dari 1 hektar diperkirakan menghasilkan 11 ton bawang merah siap. Bawang merah siap juga. Kepada Radar Mukomuko, Sugianto menjelaskan program bantuan bawang merah ini sejak tahun 2018 lalu. Tujuan utama adalah menjadikan Mukomuko sebagai satu penghasil bawang merah di Provinsi Bengkulu. Selama ini kebutuhan bawang merah di Bengkulu dipasok dari luar provinsi. Selain dari Pulau Jawa, juga dari Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membuktikan peluang pasar bawang merah di Mukomuko bahkan Bengkulu masih sangat besar. Selama uji coba selama 2 tahun, dapat disimpulkan tanaman bawang merah cocok ditanam di Mukomuko. Secara umum, bawang merah cocok ditanam di Mukomuko. Soal banyak yang belum berhasil itu hal biasa, namanya juga baru. Tantangan lain setiap kecamatan, kultur tanahnya berbeda-beda. Penanganan bawang merah di Mekarjaya ini bisa dibedakan dengan di Air Majuto dari Mukoto, jelas Sugianto. Hal senada juga disampaikan Kepala BPP Teras Terunjang Syafarni yang menjelaskan POKTAN binaannya yang menerima bantuan adalah Tani Mukti yang diketuai oleh Suprianto. Bibit bantuan dibagikan kepada petani yang memiliki niat menanam bawang merah. Salah satunya adalah Andri Yansen, petani penerima bantuan sebagian ada yang sudah panen lebih dulu. Nah, ini merupakan kabar gembira bagi kita khususnya warga Kabupaten Mukomuko bahwa dari hasil survei yang telah dilakukan oleh POKTAN yang ada di Teras Terunjang bahwa di Mukomuko bisa dijadikan untuk menanam bawang merah. Nah, di sini terbukti 1 hektar menghasilkan 16 ton bawang merah basah, sehingga kalau dikeringkan menjadi 11 ton bawang merah yang siap dipasarkan. Semoga aja diikuti oleh kelompok tani dari kecamatan lain, sehingga Mukomuko tidak hanya terkenal dengan kelapa sawitnya, tetapi kita juga bisa memproduksi sendiri bawang merah untuk kebutuhan minimalnya untuk kebutuhan di masyarakat kita sendiri. Oke, kita lanjut ke pemberitaan hari ini.
ulasan berita di Kecamatan Kota Mukomuko. Kita ada berita reward Paskibra tahun 2020 Zol. Seperti tahun-tahun sebelumnya, anggota pasukan pengibaran bendera atau Paskibra mendapat reward dari pemerintah. Reward diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pada anggota Paskibra yang telah sukses mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus. Namun berbeda dengan anggota Paskibra Kabupaten Mukomuko tahun 2020, di mana sebanyak 6 orang anggota Paskibra Kabupaten ini tidak mendapatkan reward dari pemerintah atau Pemda. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mukomuko, Apriasa STMT. Untuk reward Paskibra tahun kemarin memang tidak terakomodir, meskipun sudah tertuang di dalam APBD perubahan, karena secara keuangan daerah tidak tersedia anggaran ujar Apriasa. Lanjutnya, terkait tidak adanya reward bagi anggota Paskibra tahun 2020 ini, pihaknya sudah memberikan pemahaman pada anggota Paskibra dengan berbagai pertimbangan. Selain tidak tersedianya anggaran daerah, juga terkendala dengan kondisi pandemi COVID-19. Meskipun pihaknya sudah merencanakan reward berupa jalan-jalan ke Provinsi Sumatera Barat lebih kurang selama 1 minggu. Dengan ini ia berharap pada anggota Paskibra maupun pelatih dan pendamping untuk tidak berkecil hati. Meskipun demikian, Pemkab sangat bangga dan mengapresiasi pada anggota Paskibra dan pelatihnya, karena di tengah pandemi COVID mereka sudah mengibarkan bendera merah putih pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kami lebih mempertimbangkan kesehatan para anggota Paskib, karena kami tidak ingin dengan reward ini keselamatan mereka terancam oleh COVID, apalagi rewardnya jalan-jalan ke Kota Padang, sedangkan wilayah itu zona merah COVID-19, ungkap Apriasa. Kita juga tidak bisa menyalahkan dari Pemda. Memang kondisi kita yang saat ini masih wabah Corona COVID-19 masih begitu banyak lagi pasien yang positif di Kabupaten Mukomuko ini. Dengan banyaknya pertimbangan, maka untuk reward pasukan Paskibra tahun 2020 memang tidak direalisasikan. Berharap semoga pasukan para adik-adik Paskibra tidak berkecil hati dan tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah dalam hal ini, karena dengan situasi dan kondisi kita yang saat ini tidak memungkinkan untuk mereka pergi jalan-jalan ke Kota Padang sebagai reward yang telah dijanjikan, karena kita tahu sendiri Kota Padang masih dalam zona merah kasus COVID-19. Oke, kita lanjut ke Radar Mukomuko Online. Kita running berita yang kemarin, yaitu masalah Munas Bupati. Nah, di sini berita tanggal 12 Januari 2021, Munas Bupati tetap diusulkan, Marjohan hanya kendaraan biasa. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD tetap mengusulkan anggaran pengadaan mobil dinas atau Munas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko terpilih dalam Raperda tentang APBD 2021. Hal ini disampaikan Setidakap Mukomuko Dr. Andos Marjohan selaku Ketua TAPD ketika ditemui di Sekretariat Dewan atau Satuan Mukomuko pada Selasa Januari kemarin. Anggaran Munas Bupati dan Wakil Bupati tetap tidak usulkan, untuk jenisnya hanya kendaraan biasa saja, ungkap Marjohan. Dalam Raperda APBD 2021, anggaran pengadaan Munas Bupati dan Wakil Bupati diusulkan senilai 2 miliar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, TAPD bakal mengambil langkah pengurangan nilai usulan. Dengan melihat kondisi APBD, kemudian dana transfer dan dana alokasi umum yang sudah ada PMK-nya, kita kondisikan di posisi 1,5 miliar untuk 2 unit kendaraan ibunya. Sebelumnya, Sapuan selaku Bupati Mukomuko terpilih telah mengutarakan sikap melihat kondisi keuangan daerah yang cukup memprihatinkan. Dia tak minat diberikan fasilitas kendaraan operasional dinas yang menimbulkan kesan mewah. Kendati demikian, TAPD juga memiliki alasan kuat untuk mengusulkan anggaran pengadaan Munas baru Bupati dan Wakil Bupati periode mendatang. Menurut Marjohan, Munas PD 1M bernilai miliaran rupiah yang dipakai Bupati Mukomuko yang sekarang telah berusia sekitar 8 tahun. Begitu juga dengan Munas Wakil Bupati. Juga
telah memenuhi syarat untuk dilakukan ulang. Alasan lain Munas Bupati dan Wakil Bupati yang ada sekarang ini cukup menguras APBD untuk biaya pemeliharaan. Munas Bupati sudah berusia 8 tahun pakai, kemudian Munas Wakil Bupati juga telah memenuhi syarat untuk diulang. Sementara kita semua selama 2 tahun terus memperbaiki kendaraan itu, maka biaya operasionalnya lebih besar. Melihat pergantian bupati pada tahun ini, kita memang mengajukan usulan untuk kendaraan baru, tetapi kendaraannya kendaraan biasa. Demikian Pak Johan. Kita ini berani berita yang di online kemarin bahwa Bapak Sapuan selaku bupati terpilih Kabupaten Bengkulu untuk periode yang datang itu menolak untuk diberikan dinas baru. Tetapi di sini Sekda Mas Johan tetap mengusulkan di TAPD dengan anggaran awalnya 2 miliar untuk memberikan Munas Bupati dan Wakil Bupati, tetapi telah menemui dianggarkan senilai 1,5 miliar. Karena dengan alasan Munas yang sekarang ini sudah berusia 8 tahun dan untuk biaya pemeliharaan sendiri menguras banyak APBD, jadi saya tidak berharap dapat diberikan Munas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati untuk periode yang akan datang. Kita lanjut ke berita di tanggal 12 Januari 2021 di Redaktor Info Online. Usai disosor dari belakang, seorang perempuan PNS terbaring lemah. Ini terjadi di Kecamatan Pondok Sumbu. Diduga usai disosor Mega Pro dikendarai seorang pria dari belakang seorang perempuan berstatus pegawai negeri sipil PNS di Kecamatan Pondok Sumbu, Kabupaten Bengkulu hingga kini masih terbaring lemas. Sebut saja Aminah, 48 tahun, berdomisili di Desa Pondok Gandang, Kecamatan Pondok Sumbu. Ia mengalami patah tulang kaki bagian kanan, luka robek di pelipis mata, dan luka lecet pada jari kaki. Sakit yang diderita korban diduga telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional Desa Pondok Gandang pada Senin tanggal 11 Januari siang. Data terhimpun Honda Beat Napol BD 58 nomor dikali Aminah diduga ditabrak dari belakang motor Mega Pro Napol BD 46. Kemudian dikemudikan Das Rumpawan 34 tahun, warga Kelurahan Pagardin, Kecamatan Pulau Empai, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada kejadian ini, Das Rumpawan juga mengalami luka robek di bagian kepala dan luka lecet di siku lengan kiri. Teman boncengannya Mas Pon 28 tahun juga mengalami luka robek di bagian kepala dan pelipis mata sebelah kiri. Untuk mendapatkan pertolongan, 3 korban kecelakaan ini diberikan ke Puskesmas Pondok Sumbu. Semoga para korban ini dapat segera pulih kembali dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus langsung ke hukum, ke kepolisian, dan kita berharap semoga ketiga korban ini dapat segera pulih dan bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oke, para sahabat semua, demikian tadi ulasan berita yang ada di Koran Alam Bengkulu hari ini edisi Rabu 13 Januari 2021 dan di Radar Bengkulu Online tentunya. Nah, untuk itu para sahabat bantu kami terus untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Bengkulu dan follow Instagram kami di Radar Bengkulu karena kami selalu menjadikan berita terbaru untuk para sahabat semua. Bagi para sahabat yang belum bisa menyaksikan ulasan berita kami hari ini, dapat langsung membaca Koran Radar Bengkulu edisi hari ini Rabu 13 Januari 2021 dan akses website kami di www.harianradarbengkulu.com. Agar kamu tidak ketinggalan informasi dan berita seputar Kabupaten Bengkulu, makanya terus ikuti program kami dan bantu kami untuk like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita kembali lagi besok. Saya sebagai host, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.